فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Kirim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Rekan-rekan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sifat tinggi adalah sifat yang menunjukkan akan kesempurnaan. Karena itu tidak dikit di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah mensifatkan dirinya dengan kesempurnaan, ketinggian dia. Seperti firman-Nya, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhanmu. Siapakah Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-a'la, yang maha tinggi. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, Yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Segala sesuatu itu sujud. Yang ada di langit, yang ada di muka bumi, semua beribadah kepada Allah. Khusus para malaikat, mereka enggak menyombongkan diri kepada Tuhannya. Kenapa mereka tidak menyombongkan diri? Allah katakan dalam surat An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Karena mereka takut kepada Tuhan mereka. Di mana Tuhan mereka? Min fawqihim, di atas mereka. Tuhannya para malaikat adalah Tuhan yang ada di atas mereka. Allah dengan sifat yang tinggi. Dan Anda membaca Al-Quran, di antara bunyi Al-Quran yang sering Anda baca, yang Anda berzikir dengannya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luas kursinya Allah itu seperti langit-langit yang kalau dihamparkan demikian pula bumi digabung. Itulah luas kursinya Allah. Wala ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu enggak menjadikan dia letih, enggak menjadikan dia repot di dalam menjaga langit-langit dan bumi. Siapa Allah? Wa huwal ali, karena dia Allah maha tinggi, azim, dan dia maha agung. Allah sifatkan sifat tinggi pada dirinya. Karena itu mereka para ulama-ulama sunnah menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah ulama-ulama sunnah yang menetapkan sifat tinggi bagi Allah? Kita lihat ya dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Tauhid, di mana beliau membawakan bab firman Allah, wa kana arshuhu 'alal ma. Arsy-Nya Allah itu di atas air dalam surat Hud. Dan juga firman Allah, thumma stawa ila sama. Kemudian dia naik ke atas langit dalam surat Fussilat. Kata Abul Aliyah rahimallahu taala, Abul Aliyah ini seorang tabi'in yang masuk Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. 2 tahun sepeninggal Nabi Muhammad wafat sallallahu alaihi wasallam, orang ini masuk ke dalam Islam. Orang ini menafsirkan firman Allah, "Tsumma stawa ila sama", diartikan irtifa, tinggi, di atas. Allah itu di atas. Berkata Mujahid Ibnu Jabr rahimahullahu taala, siapakah beliau? Beliau ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Seperti apa tafsir beliau? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy-Nya. Apa makna istawa? Beliau katakan ala, tinggi di atasnya. Jadi Allah tinggi. Lantas siapakah tokoh-tokoh yang menetapkan tinggi? Abul Aliyah. Kemudian Mujahid Ibnu Jabr rahimahullahu taala. Apakah 2 orang ini saja? Oh tidak. Banyak. Di antara tokoh-tokoh yang menetapkan sifat tinggi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis Bukhari, ketika beliau memberikan ghanimah kepada sebagian orang-orang Quraisy ketika awal-awal masuk Islam, orang-orang Madinah Al-Ansar mengatakan, di antara kami ada yang lebih berhak ya Rasul.
untuk mendapatkan pemberian ini? Nabi mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Ya'tinil khabar sabahan wa masaan." Apakah kalian nggak percaya sama aku? Padahal yang ada di atas langit siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia percaya kepada diriku. Ya'tini, datang kepadaku, khabarus sama, khabar dari atas langit. Kapan? Sabahan wa masaan. Pagi, petang, datang khabar-khabar dari atas langit. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan sifat tinggi bagi Allah, maka sudah sepatutnya bagi Anda menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga telah datang riwayat, kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, dari seorang ulama yang bernama Abu Jamrah. Beliau katakan, Anna Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Ibnu Abbas mengatakan, qad balagha Abu Dharrin. Ibnu Abbas bercerita tentang Islamnya Abu Dhar. Telah sampai berita kepada Abu Dhar, ma ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li akhihi, maka beliau berucap kepada saudaranya, i'lam li ilma. Berikan informasi kepadaku. An hadzal rajul, tentang orang ini. Siapakah orang ini yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Abu Dhar dengan orang ini? Yaz'umu annahu ya'ti khabarus sama. Orang yang mengaku-ngaku mendapatkan informasi dari langit. Perhatikan kalimat Abu Dhar, sahabat Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan, datang khabar dari atas langit kepada orang ini. Berarti beliau menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Ulu, beliau membawakan dengan sanad-sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, telah bercerita kepada kami Zuhair ibn Muawiyah. Kata Zuhair ibn Muawiyah telah bercerita kepada kami Abdullah ibn Haytham. Kata beliau telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Mulaikah. Kata beliau, annahu haddatha Dzakwan. Beliau mendapatkan informasi dari Dzakwan. Dzakwan ini muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala, Dzakwan mengatakan, anna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas datang, dakhala 'alaiha, datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha wa hiya tamut. Dalam keadaan Aisyah sudah meninggal. Ta'ziyah. Datang ke rumah Aisyah dalam keadaan beliau sudah wafat. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Kunti ahabbu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai Aisyah, engkau itu adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun yuhibbu illa thayyiban. Nabi tidaklah mencintai sesuatu kecuali pasti sesuatu itu baik. Engkau adalah kebaikan. Hai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anzalallahu bara'ataki. Allah turunkan pembebasan. Siapa yang menurunkan? Allah. Dari mana Allah menurunkan pembebasan buat Aisyah? Min fauqi sab'i samawat. Dia yang ada di atas langit yang ketujuh. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian murid-muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Masruq di antaranya. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau katakan, qala Ali ibn al-Arqam an Masruq rahimahullahu taala. Masruq rahimahullahu taala muridnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Annahu idza haddatsahu an Aisyah radhiyallahu taala anha qala, ini Masruq kalau ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau akan mengatakan haddatsatni as-siddiqatu bintus siddiq. Telah bercerita kepada saya wanita yang jujur, putri seorang yang jujur. Maksudnya Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Habibatu, dia adalah kecintaan Rasulullah. Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita kecintaan Rasulullah dan bapaknya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mabra'atu fi sab'i samawat.
wanita yang dibebaskan oleh Allah yang berada di atas langit yang ketujuh dari tuduhan keji orang-orang munafik. Perhatikan kalimatnya. Mereka para ulama menetapkan kalau Allah itu tinggi di atas langit yang ketujuh. Kan itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad, putranya Ahmad bin Hanbal. Beliau katakan dalam kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Beliau katakan, haddatsani abi, telah bercerita kepada saya bapak saya. Qala haddatsana Syuraih ibn Nu'man. Syuraih bin Nu'man telah bercerita kepada saya. Kata Syuraih bin Nu'man, qala haddatsani, telah bercerita kepada diriku Abdullah bin Nafi'. Telah bercerita kepada diriku Malik ibn Anas. Apa kata Malik bin Anas? Allahu fis sama. Allah itu ada di langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, yang ada di seluruh tempat, yang ada di mana-mana itu ilmunya bukan diri Allah Subhanahu wa taala. La yakhlu minhu syai'. Enggak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya kepada Anda, lantas bagaimana dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu dimanapun kalian berada. Wa huwa ma'akum, Allah itu bersama kalian aynama kuntum, dimanapun Anda berada. Bagaimana menjawab dengan ayat ini? Ini kan memberikan kesan kalau Allah itu ada di mana-mana. Itulah pentingnya berakidah dengan akidah salaf. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, qala Ibnul Mubarak, berkata Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, sa'altu Sufyana ibn Ats-Tsauri, atau Sufyan Ats-Tsauri. Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ulama bertanya kepada para ulama. Demikian akhlak seorang penuntut ilmu. Enggak seperti sebagian manusia datang ayat, oh menurut saya pikir berarti, enggak mungkin. La ilaha illallah, ayat, hadis ditolak menurut dia. Lihat Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, sa'altu Sufyana Ats-Tsauri rahimahullahu taala an qaulihi taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang firman Allah dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah dimanapun kalian berada. Qala Sufyan Ats-Tsauri, kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, Sufyan Ats-Tsauri menjawab, ilmuhu. Yang ada di mana-mana itu ilmunya. Jika ada yang mengatakan, wah ini kita harus debat ini. Nggak boleh dibiarkan seperti ini. Kita harus diskusi, kita harus debat. Karena ada kesan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Allah itu nggak mungkin ada di atas langit. Bagaimana jawaban Ahlus Sunnah? Bagaimana jawaban Anda? Jawaban kita itu seperti ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Qala al-faqih, berkata al-faqih Abu Thawr al-Kalbi rahimahullahu ta'ala, sami'tu, aku dengar, asy-Syafi'iyya, Imam Syafi'i mengatakan, yaqul, beliau berucap, kana Malikun, beliau bercerita tentang syekhnya. Ini syekhnya Syafi'i, Imam Syafi'i punya ustadznya itu Imam Malik. Kana Malikun idza ja'ahu ba'du ahli al-ahwa. Imam Malik itu kalau datang tamu dari kalangan ahlul ahwa, dari kalangan penentang-penentang sifat Allah, dari kalangan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah, Imam Malik akan menjawab, inni ala bayyinatin min dini. Aku berada di atas bayinat. Aku berada di atas ilmu. Aku berada di atas keterangan-keterangan yang nyata, Quran, hadis. Dan ini terkait dengan agamaku. Wa anta syak. Adapun engkau adalah orang yang ragu. Fadhhab ila syakin mithlik. Kau pergi aja deh. Diusir jamaah. Kau pergi aja deh kepada orang-orang yang semisal dengan engkau dari kalangan orang-orang yang ragu. Fakhasamhu, silakan kau debat mereka. Jangan sama saya. Saya sudah berada di atas keyakinan dengan akidah Allah berada di atas langit. Itu mereka para ulama. Kan itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak membiarkan hati kita berpenyakit. Siapakah hati orang-orang yang berpenyakit? Orang yang suka menakwilkan ayat. Kenapa demikian? Baca surat Ali Imran. Dan orang-orang yang ada di dalam hatinya berupa penyakit. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Mereka pasti akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka ingin cari-cari fitnah. Apakah mereka ingin mencari-cari fitnah saja? Tidak. Wa ibtigha'a ta'wili. Mereka ingin mencari takwilnya. Lihat ya, orang yang mencari takwil dikatakan apa? Orang yang berpenyakit hatinya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal nggak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang Allah katakan warasikhuna fil ilmi yaqulun, orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengatakan amanna bih, ketika datang ayat berbicara tentang Allah, amanna bih, kami beriman dengan ayat itu. Kullum min indi rabbina, karena semua datang dari Allah. Quran telah datang kepada Anda, sudah imani saja. Itu sifat orang-orang yang dalam ilmunya. Akhirnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala at-taufiq wassalamah wal afiyah fi dinina wa dunyana. Kita minta sama Allah keselamatan di dalam berakidah, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah menjaga saya, menjaga Anda dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan akidah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.